Asuransi Sinarmas MSIG tersandung skandal penipuan senilai 200 miliar. Dan bau dari kasus ini pertama kali tercium di tahun 2020. Dan berdasarkan kabar terbaru, pengembalian uang nasabah korban Sinarmas MSIG belum ada kejelasan sampai sekarang. Hai, kembali lagi di channel Andre Tuan. Dan kita masuk di segmen baru, Financial Crime episode 1. Jadi di segmen ini, kita akan bahas berbagai skandal keuangan terbesar dan tentunya menarik dari dalam dan luar negeri. So, buat kamu yang tertarik dengan konten kayak gini, boleh klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya dan support channel ini sehingga bisa terus berkembang dan berbagi informasi menarik dari dunia keuangan. Perusahaan ini dikenal dengan nama Sinarmas MSIG Life atau Smile dan ini adalah perusahaan TBK. Artinya, ini adalah perusahaan publik dan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kode emitennya adalah Life dan selama 2 tahun terakhir, harga sahamnya bergerak di range 5.050 sampai 7.000. Dan pada awalnya, perusahaan asuransi Sinarmas MSIG ini didirikan pada 14 April 1985 dengan nama PT Asuransi Jiwa Purnamala Internasional Indonesia. Kemudian berganti nama menjadi PT Asuransi Jiwa Eka Life pada 1989 dan berubah nama lagi menjadi PT Asuransi Jiwa Sinarmas pada tahun 2007. Lalu di tahun 2011 mulai masuk grup asuransi raksasa asal Jepang yaitu Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. dalam kepemilikan saham. Sehingga nama perusahaan berubah lagi menjadi PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG. Dan perusahaan ini IPO di tahun 2019. Per 31 Maret 2023, total asetnya mencapai 15,393 triliun. Dan pada tahun 2022 kemarin membukukan pendapatan 3,4 triliun dengan laba bersih 367 miliar. Mantap! Lalu skandal kasusnya gimana, Bang? Diketahui kasus ini bermula dari ulah seorang agen asuransi yang bernama Gua dan tim blur namanya karena channel ini masih kecil dan takut kena pasal pencemaran nama baik. Jadi untuk kebaikan kita bersama, kita kasih nama samaran menjadi AP, singkatan dari agen penipu. AP menawarkan produk asuransi yang bernama PowerSafe, di mana dia menjanjikan manfaat bunga dari nilai premi yang lebih tinggi daripada suku bunga bank. Lebih tingginya sebenarnya cuma sedikit, lebih tinggi 1%, dan pemegang polis juga mendapatkan nilai pertanggungan asuransi jiwa. Dan ada orang yang tertarik dengan program ini. Namun setelah beberapa tahun berjalan, ketika ada polis yang jatuh tempo tapi belum juga dicairkan, dia belum menerimakan manfaatnya, makanya pada tanggal 24 Agustus 2020, korban langsung mendatangi kantor cabang Manado untuk menanyakan masalah pencairan polis tersebut. Tapi anehnya, polis tersebut tidak terdaftar di sistem. Dan hal ini mengakibatkan kerugian senilai 112,8 miliar terhadap setidaknya 13 orang nasabah dengan total 44 polis. Berarti satu orang mengalami kerugian 8,6 miliar. Gokil, ini banyak banget yang mana saya sampai sekarang aja belum punya. Dan dalam kasus ini, AP beserta beberapa orang sudah ditetapkan sebagai terpidana kasus pemalsuan polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG Life. Dan AP divonis 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda 100 juta yang apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan 6 bulan. Sebelumnya kita udah cerita kalau produk yang ditawarkan itu bentuknya mirip dengan deposito. Dan yang namanya deposito artinya nasabah akan menerima bunga yang dibayarkan selama masa penyimpanan. Dan 13 nasabah ini punya pokok simpanan 112,8 miliar. Lalu, apabila kita memperhitungkan opportunity cost atau setidaknya kerugian dari bunga yang dijanjikan, yaitu 1% lebih tinggi daripada bunga bank, maka ditaksir total kerugian dari 13 korban mencapai 146 miliar. Dan kabar terakhir, ternyata korbannya lebih banyak daripada itu. Korbannya mencapai lebih dari 100 orang dengan total kerugian pokok mencapai 200 miliar. Dan hal ini membuat saya dan tim penasaran siapa ini pelakunya.
Pasti nggak mungkin agen kaleng-kaleng. Jadi ternyata AP ini ditunjuk oleh direktur perusahaan sebagai relationship director yang membawahi wilayah tugas Sulawesi. Lalu dalam fakta persidangan perkara, AP juga diakui oleh perusahaan sebagai agen asuransi yang punya prestasi bagus dan telah memberikan kontribusi yang relatif cukup besar kepada perusahaan. Dan salah satu kontribusinya adalah dana premi yang disetorkan oleh pemilik polis. Bahkan pada tahun 2020, AP menerima penghargaan sebagai Top 10 Relationship Director dari Asuransi Sinarmas MSIG lewat bisnis agensi asuransinya yang telah tersebar di berbagai cabang termasuk di Kelapa Gading, Jakarta. Namun terungkap kalau ternyata AP telah melaksanakan aksi pemalsuan polis nasabah sejak tahun 2017. AP memerintahkan bawahannya untuk mengisi data berbeda pada sistem perusahaan. Selain itu, AP juga bekerja sama dengan karyawan salah satu bank yang namanya juga disamarkan. Walaupun saya udah tahu, ex karyawan bank. Mereka membuat rekening baru atas nama korban tanpa sepengetahuan nasabah. Lalu ketika terdapat klaim, perusahaan akan melakukan pencairan polis melalui rekening bank palsu. Rekening bank aspal, asli tapi palsu. Sehingga korban tidak akan menerima sepeser pun dana pencairan polis tersebut. Melainkan uang akan dibagi untuk AP dan ex karyawan bank tersebut. Dan di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa AP memperoleh dua keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah komisi penjualan asuransi sebagai agen dari perusahaan. Lalu keuntungan yang kedua adalah pencairan dana polis ke rekening asli tapi palsu, aspal. Dan bau bangkai tentu nggak bisa ditutup. Banyak korban yang mulai buka suara dan kebenaran kasus ini mulai terungkap. Kasus ini dilaporkan ke Polda Sulawesi Utara sejak November 2020, namun sampai sekarang belum menemui titik terang. Dan tentunya kamu bingung, kok bisa AP dihukum, siapa yang laporin? Dan berdasarkan investigasi yang telah kami lakukan, ternyata kami menemukan ada 3 proses hukum berjalan. Yang pertama, upaya perdata dari nasabah kepada perusahaan asuransi, ex-agen, dan ex-pegawai bank. Di sini sudah ada putusan pengadilan untuk ganti rugi tanggung renteng, tapi perusahaan masih mengajukan banding. Lalu yang kedua, upaya pidana dari nasabah kepada perusahaan asuransi dan oknum-oknum yang terlibat. Ini masih berjalan di Polda Sulawesi Utara dan dalam tahap penyelidikan. Adapun dugaan pelanggaran yang dikenakan adalah pidana Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Perasuransian. Dan proses hukum yang ketiga adalah dari perusahaan asuransi terhadap AP. Ini sudah selesai pada tahun 2021 dan AP divonis 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda 100 juta yang apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan 6 bulan. Jadi nilai investasi sebesar 112 miliar, 146 miliar, 200 miliar adalah klaim sepihak dari para korban. Hal ini belum dapat diverifikasi karena banyak transaksi yang tidak dilakukan ke rekening perusahaan, melainkan ditransfer langsung ke rekening pribadi dari mantan agen. Jadi agen ini menjelaskan bahwa konsepnya dulu adalah rekening pooling, dan ini dipooling dulu ke rekening agen, baru nantinya diteruskan ke perusahaan asuransi. Dan inilah dia permainan cantik dari si AP tadi. Ada celah hukum dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Pada pasal 28 menyebutkan bahwa premi atau kontribusi dapat dibayarkan melalui agen asuransi setelah mendapatkan persetujuan dari perusahaan asuransi. Jadi bisa aja ada agen asuransi yang mengklaim bahwa dia telah mendapatkan persetujuan dari perusahaan asuransi untuk menerima premi. Jadi ada sebagian dana yang ditransfer ke rekening agen, lalu sebagian lainnya dilakukan melalui transaksi tunai. Dan yang bikin pusing, ada juga nasabah yang mengaku kalau bukti-bukti transfernya sudah hilang dan tidak berada di tangan korban. Makanya di audiensi terakhir, Sinarmas MSIG Live disebutkan telah memberikan penawaran ganti rugi senilai 6,9 miliar. Tapi tentunya ditolak oleh para pemegang polis. Karena para pemegang polis merasa kerugiannya lebih daripada itu. Tadi kan klaimnya 200 miliar. 6,9 miliar, 200 miliar, jauh sih. Jadi sampai video ini tayang, konfirmasi dan verifikasi kerugian masih dijalankan oleh kedua belah pihak.
Nah, dari kasus tersebut kita bisa mengambil pelajaran penting. Jadi yang namanya asuransi itu produk dan variasinya ada banyak banget. Asuransi jiwa, asuransi kesehatan, lalu ada juga yang namanya PAID atau unit link, ada juga asuransi tradisional. Istilahnya itu banyak banget. Dan untuk bisa membeli asuransi di Indonesia, kita tidak bisa pergi langsung ke perusahaan asuransi, harus lewat tenaga pemasar atau agen asuransi. Nah, tenaga pemasar ini itu kan perorangan. Dia kayak kayak pegawai kontrak lah dari perusahaan asuransi, tidak under perusahaan asuransi. Nah, tenaga pemasar ini bisa pasangan kita, orang tua, anak, teman, kerabat, atau sekedar kenalan, dan merekalah yang menjadi perpanjangan tangan dari asuransi untuk menjelaskan seluruh produknya kepada kita sebagai konsumen. Lalu, setelah kita mendapatkan penjelasan dari agen asuransi mengenai seluruh produk yang mereka tawarkan, kita bisa pilih perusahaan asuransi dan produknya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan agar premi aktif, tentunya kita harus bayar premi secara berkala. Bisa tiap bulan, tiap 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun sekali. Atau ada juga yang lamsam sekali di depan. Dan di sini kita perlu ingat, ketika melakukan pembayaran premi, jangan sekali-sekali kita transfer lewat agen. Takutnya ada niat jahat dari agen itu sendiri. Dan inilah dia permainan cantik dari si AP tadi. Ada celah hukum dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Pada pasal 28 menyebutkan bahwa premi atau kontribusi dapat dibayarkan melalui agen asuransi setelah mendapatkan persetujuan dari perusahaan asuransi. Jadi bisa aja ada agen asuransi yang mengklaim bahwa dia telah mendapatkan persetujuan dari perusahaan asuransi untuk menerima premi. Dan kita jangan sampai tertipu. Sebaiknya langsung bayar lewat perusahaan asuransi. Jauh lebih aman dan itu yang direkomendasikan oleh semua perusahaan asuransi. Karena sudah banyak banget kasus bayar premi ke agen asuransi yang berujung derita. Oke, mungkin segitu dulu aja pembahasan kita tentang penggelapan polis yang dilakukan oleh oknum ex-agen asuransi dari Sinarmas MSIG. Dan kalau kamu ada kasus menarik lainnya yang bisa kita angkat, boleh DM saya ke Instagram Tuan Andre. Dan semoga kamu suka dengan pembahasan financial crime kayak gini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!